kembali lagi bersama Silent Tutorial di sini. Ini ya. Ada yang lagi keganggu pas nonton TV. Balik lagi ke Silent Tutorial di sini. Kita mau sedikit ngasih tahu gimana caranya untuk punya Pacar baru. dua properties di dalam satu account. Kemarin kita udah sempat belajar tentang bagaimana cara masukin account, terus masukin properties. Ternyata pas dicek kita bisa nih punya dua properties dalam satu account. Ini propertiesnya si Icat Oke, ini blog gratis ya. Terus ini juga propertiesnya Mama Icat Blogspot. Bedanya ini yang cuman dari UA-nya -1 sama -2. Coba kita masukin lagi ya gimana caranya biar dapat properti satu lagi. Ada satu lagi nih Blogspot yang lagi gratis. Coba ya. Di mana? Ya. Loading dulu. Nah, di sini ada create account, ada create property, ada create view. Kita lihat akun setting kita. Ini akun setting untuk yang sudah digital consulting ya. Kita pindah dulu ke yang Blogspot. Coba bisa. Ya. Ini akun setting untuk yang Icat Oke Blogspot di dalam akun settingnya si Blogspot. Di sini ada dua ya. Ini kalau diklik ada dua. Ada yang Icat Oke Blogspot, ada yang Mama Icat Blogspot. Ada dua properties dalam satu account. Cara untuk menambahkan properti tinggal di create property. Ini create property name-nya kita namain sesuai blognya. Di sini ada blognya yang lain. Ya, misalkan nih ya, sebuah perjalanan. Blogspot. Terus kita ganti reporting time zone-nya Indonesia. Terus currency-nya kita ganti IDR. Itu nggak muncul. Indonesia rupiah. Udah, terus kita next. Select one. Apa ya? Itu sebenarnya tentang entertainment aja sih. Religion di sini nggak ada ya. Bentar aja deh. Terus business size-nya ya nggak tahu ya. Size small. Check out dan apply. Terus create. Coba kita create. Terus platformnya website ya, Nah, kita masukin nih website name-nya. Website name-nya itu adalah ini, sebuah perjalanan. Kita klik view blog. Nih, ini website-nya. Terus di delete HTTPS-nya. Terus di sini string name-nya, nama yang website itu apa? Proses jiwa ya, Proses jiwa Blogspot. Ini oke, biarin aja create string. Ini kayaknya settingan Google Analytics yang baru ya. Jadi belum terlalu familiar mungkin orang-orang karena namanya sekarang udah web string. Kemarin itu nggak kayak gini, string detail. Lalu kita lihat lagi, kita cek di sini udah ada atau belum. Oh ya, ini udah ada. Sebuah perjalanan Blogspot, tapi dia nggak masuk UA. Dimanakah letak kesalahannya? Coba kita lihat property settingnya. Property settingnya ini udah benar. Property ID-nya itu harusnya dia ada semacam set system. Di manakah letak UA-nya? Ini kayaknya baru ya.
kita harus naruh stringnya. Ini jadi apa ya? Ini hanya email, terus di sini ada data setting. Ini agak lain ya. Di sini kalau UA ini property setting harusnya adanya seperti ini ya. Property setting ini harusnya ada tracking ID, UA kayak gini, strip 2 yang membedakan antara yang icat oke sama yang mama icat. Di mana ya itu naruh? Kita coba yang setting. Ini malah beda banget ya dari yang tadi. Setup system. Coba kita move to trash can dulu. Ya, lihat properti dulu. Kemarin tuh bisa caranya. Gimana cara? Harusnya caranya sama. Kalau ini kan untuk create account. Kalau create property, jiwa blogspot, kita Indonesia sama seperti tadi ya. Sini Indonesia, sini so advance, ini personal. Coba kita on search URL, kita masukin ini. Coba kita next dulu. Kita coba kita centang semua. Kemarin tuh nggak kayak gini sih. Small. Society. Kemarin itu ketika di-create dia langsung memunculkan UA-nya. Nah, di sini tidak ada. Di sini cuma ada tulisan G1 measurement ID, lalu ada tulisan string, enhance measurement, Google Tag JS. Kita copy, kita masukkan ke setting Banana Property ID. Bisa nggak dia? Kita save. Mulai akan UA. Ini agak aneh. Soalnya yang bisa di measure itu ini. Manakah letak property setting? Ini kan data string. Di sini nggak ada penjelasan sama sekali. Di sini cuma ada property ID 250306 ini. Kita buka ini. Bisa? Tetap nggak bisa. Ini depannya harus UA. Terus kalau di sini agak sulit nih kayaknya. Coba kita lihat yang kemarin. Oh, ini ada ternyata. Ketika kita bikin tadi, ini ada 2 ke copy gitu. Coba kita pakai gini ya. Nah, ini pasti ada property setting. Ini UA. Ini kita copy tracking ID, paste ke sini. Karena dia memang harus UA ya, bukan string yang tadi. Terus kita save. Terus ini harusnya sudah ke-record dengan UA ini. Kita lihat yang lain. Pastikan ini selalu di hide TTPS redirect. Beberapa
berapa banyak postingannya, sebanyak-banyaknya lah. Save aja. Terus di sini reader komen captcha, mereka harus isi captcha tapi tinggal bot. Enable search description, jadi ini tentang konten-konten muslim gitu ya. Monetization ini custom ads txt ini aku dapat dari Google AdSense. Ini logonya udah berubah semua ya Google tuh. Ada Google Analytics seperti ini, Google AdSense kayak gini, Google Search Console kayak gini, Google Tag Manager kayak gini, semuanya berubah. Kalau diperhatiin nih. Nah, ini dari Google AdSense seperti itu. Lihat aja di sini. Nah, waktu itu ada yang harus kita ubah, harus kita masukkan di custom ads txt-nya. Kalau di blogger.com tinggal kita ganti custom ads txt-nya. Kita copy paste aja, kita paste masuk ke sini. Jadi dia otomatis akan ada seperti ini. Ya lumayan lah ya. Sampai ada 1000 hin kalau nggak salah. 1000 hin baru dia bayar. 1000 apa 10.000 gitu, aku lupa dia sih. Mau kita lihat. Kode. Kita sudah dapetin kode. Nah, logonya udah baru ya. Google AdSense. Nah ini, you need to fix some ads.txt file issues to avoid severe impact to your revenue. Nah ini kayak gini-gini. Klik fix now. Nah ini, nah di sini kan yang proses jiwa tadi ya. Blogspotnya proses jiwa coba kita buka sebagai incognito ya. Proses jiwa. Nah di sini ganti lagi nih ads-nya. Jadi dia ada yang kotak, bisa yang kotak, bisa yang panjang. Nih kalau ada orang mau klik sampai 1000 klik nih. Kalau visitor kita banyak, kita dapat uang di sini dari AdSense. Ini kalau kayak gini kita lihat apa yang mesti di show details ya. Nah, apa itu? Nah, ini ada download ads txt file then upload the file to the root level domains of each site. Jadi kita harus download txt guide-nya seperti ini. Coba kita lihat ya txt-nya. Nah gini dong sih, ini dimasukin ke root-nya. Tapi karena si listikkonten.com ini menggunakan WordPress, jadi agak bingung nih pakai masukinnya gimana, belum belajar saya. Karena belinya juga paling murah kan, premium. Terus yang paling murah bukan akun. Tapi kalau misalkan kita ada blogspot, ini tinggal di copy aja, di copy terus di paste di sini di blogger settingnya, custom ads txt, lalu di save, nanti dia akan muncul seperti ini. Ini kan berubah terus nih, kita lihat tuh ya kan? Dia akan terus berubah mengikuti kira-kira nih kita sering kemana gitu kan. Dia kan biasanya ngikutin cookies ya. Atau kalau misalkan secara keyword kita tuh ngapain aja di blogger-blogger itu gitu. Jadi dia bisa masukin sesuai dengan, padahal saya sih nggak ada konten tentang internet ya, tapi dia masuk aja gitu ngisi the home. Mungkin di blog saya ini ada beberapa yang ngomongin tentang konten yang lain gitu ya, tentang internet. Coba kita buka Mama Icat. Ya. Di sini kan nggak ada. Dia nggak ada di sini. Entahlah, mungkin karena settingannya ya, settingan dari theme-nya ada iklan, jadi bisa masuk iklan. Coba kita buka ya. Oke. Ya. Di sini juga nggak ada. Di sini nggak ada tentang iklannya. Di sini juga ada aneh juga sih, padahal udah dimasukin juga. Tapi balik lagi tadi ke property setting, tadi kita sempat nggak
bikin dari account, tapi kita bikin dari create property. Dan tadi kita sempat bikin yang bukan depannya UA ya. Jadi depannya adalah GA4 sama depannya ini adalah angka. Yang pertama tadi kita nggak bisa mendapatkan UA-nya, yang kedua kita dapatkan UA-nya. Jadi memang dari blogger settingnya tuh memang harus depannya itu UA. Depannya harus UA karena ini adalah yang ketiga, properti ketiga dari account Blogspot. Jadi dia tinggal turunin ya 1, 2, 3. Nomor kode UA-nya sama, UA-nya sama, UA-nya sama, tapi ini tinggal dibagiin jadi 1, 2, 3. Kalau ini tadi in-stream ya, agak aneh, ini aku belum belajar ya. Property setting, dia di dalam property settingnya malah tidak ada, adanya property ID. Dan ini tidak ada UA-nya. Jadi harus diperhatikan lagi untuk pembuatan properti di dalam sebuah akun. Mungkin ada yang bisa tahu gimana caranya supaya tetap bisa mendapatkan UA tanpa harus bikin data stream terlebih dahulu dan tanpa harus membuat account terlebih dahulu. Jadi dia langsung aja bikin properti. Ini kayaknya settingan baru ya dari analitik. Mungkin dia baru ada perbaikan dan lain sebagainya. Jadi ya properti-properti ini ada beberapa yang mungkin bisa kita collect gitu. Coba kita ini udah bisa ke hint atau belum? Ini kan sudah di save. Coba kita cek, harusnya ada ya. Kita cek om. Kita cek yang UA ya. Ya, ada dia user aktif sekarang. Saya sendiri sama model incognito saya. Nih, yang ini. Ya, yang ini. Ada dua yang aktif. Ini menandakan bahwa sudah ke hint ya. Sudah ke hint, sudah firing kasarnya Google Analytics-nya. Jangan takut kalau implementasi Google Analytics nih kita salah ya, jangan kayak gitu karena namanya proses belajar pasti ada kesalahan. Coba kita lihat yang tidak ada kode UA itu jadi seperti apa. Oh, jadinya seperti ini. Jadi dia lebih ke user ya. User dan total revenue. Karena saya belum set total revenue-nya. Ini akan jadi sesuatu yang lain nih dari Google Analytics yang bisa kita pelajari lebih lanjut nantinya. Tapi untuk sementara untuk penambahan properties dari Analytics account, satu Analytics account bisa banyak properties. Dan itu perbedaan dari yang ada UA-nya dan yang tidak ada UA-nya tadi kelihatan. Ya kayak gini. Udah nge-hint, udah bener, berarti kita tinggal memperbanyak konten kita sesuai dengan isi blognya. Semoga aja bisa bermanfaat. Untuk tutorial kali ini sangat simple, nggak sampai 5 menit untuk aplikasikannya. Dan kalau misalkan salah, tinggal di delete. Tadi ada caranya, sudah dikasih tahu. Itu aja dari salam tutorial kali ini. Bye.